Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, ada kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Namun ternyata Ramadan itu tidak hanya berisi dengan kemuliaan, keutamaan, tetapi juga berisi ancaman. Di antara ancaman-ancaman itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad bab idza sukirta indahu walam yusalli alaika. Beliau mengisahkan satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Tiba-tiba di tangga pertama Nabi berkata amin. Kemudian di tangga kedua Nabi mengucapkan lagi amin. Di tangga ketiga Nabi ucapkan lagi amin. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, tadi kami perhatikan engkau baca amin 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul? Padahal tidak ada kalimat setelahnya, cuma engkau ucapkan amin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadi di tangga pertama malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, saya ingin berdoa dan kamu harus aminkan. Ini terjadi di dalam bulan Ramadan yang dikenal dengan doa malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, silakan wahai Jibril. Maka Jibril pun kemudian berdoa. Kata malaikat Jibril dalam doanya, syaqiyun abdun, celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril, adraka Ramadan fansalafa falam yughfar lahu, yang dia mendapati bulan suci Ramadan, sehat dia, hidup dia di dalam bulan suci Ramadan, fansalafa, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, walam yughfar lahu, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kecelakaan, kata malaikat Jibril. Maka Nabi mengatakan amin. Jadi kalau Nabi yang mengaminkan tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ibadah-ibadah di dalamnya itu berpotensi mendatangkan pengampunan dari Allah. Man qama Ramadan, siapa yang beribadah Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kufirat dzunubuhu, maka diampuni oleh Allah dosanya, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah dia perbuat di masa yang lalu. Jadi ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu berpotensi untuk Allah mengampuni dosa kita. Belum lagi di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Wa fil asharihi wa hum yastaghfirun. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar dikatakan orang bertakwa itu fil asharihi wa hum yastaghfirun. Di waktu sahurnya mereka banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Maka sungguh terlalu manakala kita masuk di dalam bulan Ramadan dan berakhir Ramadan namun dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita ini punya baju yang kotor. Kemudian baju yang kotor kita masukkan ke dalam mesin cuci selama 1 bulan. Dicuci di dalam mesin cuci dan keluar dari mesin cuci, ternyata lumpurnya tidak hilang, kotorannya, nodanya tidak hilang. Ini kecelakaan. Ibaratnya Ramadan ini adalah mesin cuci. Kita dicuci di dalamnya selama 1 bulan dan keluar dari mesin cuci ternyata tidak bersih-bersih. Padahal sudah dituangkan pembersih, pemutih pakaian dan lain sebagainya, namun tetap tidak bersih. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah
lebarkan pintu pengampunannya, maka celaka kita, kata malaikat Jibril, manakala umat wahai Muhammad masuk pada bulan Ramadan dan dia sia-siakan bulan suci Ramadan tersebut. Ibaratnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Namun kita sia-siakan, berlalu, namun kita tidak manfaatkan keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syaqiyun abdun, kata malaikat Jibril, celaka umat wahai Muhammad, adraka walidayhi, yang mereka dapati kedua orang tuanya masih hidup, atau ahadahuma, atau salah satu dari keduanya ada yang masih hidup, entah bapaknya atau mamanya, walam yudkhilhul jannah, dan dia tidak mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala dari kedua orang tuanya tersebut. Makanya kita ini kadang cari surga di luar, cari surga di pesantren, cari surga dengan berjihad di jalan Allah, cari surga dengan membangun masjid, cari surga dengan memperbanyak ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Tetapi surga terdekat, yaitu kedua orang tua kita tidak memperoleh. Maka ini sungguh kecelakaan, kata malaikat Jibril. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu punya pintu. Ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu rayyan, pintu puasa, bukan rayyan, pintu rayyan, pintu puasa. Tapi ada pintu ya kedua orang tua, dan pintu al-walidain ini adalah pintu, kata Nabi, awsatu min abwabil jannah. Dia adalah pintu yang paling utama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jangan sia-siakan, ilzam bizilaiha fatammal jannah. Urus kedua orang tua. Kalau salah satunya masih sudah meninggal dunia, urus yang hidup dan doakan yang sudah wafat. Kalau keduanya sudah wafat, sering-sering kirimkan Al-Fatihah, ya, bersedekah dengan menghadiahkan pahalanya, diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kamu akan dapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu namanya Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Nabi. Harusnya dia, kalau kita mengikuti kriteria sahabat, harusnya dia itu masuk ke dalam sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Allah dan berjumpa dengan Nabi. Itu syarat sahabat. Hidup di masa Nabi, beriman kepada Allah, masuk Islam, dan berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini hidup di masa Nabi. Dia beriman kepada Allah. Tapi satu ketika dia tinggalkan Yaman, jalan kaki menuju Mekah. Jadi ini lintas negara, ini jalan kaki. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan bahwa dia sudah beriman kepada Allah. Namun tidak berjumpa, dan kembali lagi akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi. Namun dia dikenal sebagai kibar tabi'in. Dia adalah tabi'in terbaik. Kenapa? Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya, karena ternyata begitu Uwais Al-Qarni datang ke Mekah, Nabi sedang tidak ada di Mekah waktu itu. Nabi sedang tidak ada di Madinah. Sehingga malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, balik. Kenapa? Uwais Al-Qarni datang. Kenapa bisa malaikat? Ternyata Uwais Al-Qarni itu orang biasa-biasa. Dia biasa-biasa saja di mata orang. Hanya saja dia itu punya kemuliaan. Apa itu? Dia urus ibunya yang sudah buta. Ya, dia urus dengan baik. Dan kenapa dia sampai tidak berjumpa dengan Nabi, terhalang karena dia harus mengurus ibunya yang sudah tua renta dan buta. Akhirnya dia tidak bisa lama-lama tunggu Nabi. Balik lagi, namun begitu
datang Uwais Al-Qarni, kata Jibril, pulang wahai Muhammad. Uwais Al-Qarni datang. Ya, sampai-sampai kata Nabi, Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di bumi, tetapi dia begitu terkenal di langit. Begitu dikenalnya oleh para malaikat sampai bekas penyakitnya itu yang ada di tubuhnya itu ditahu oleh malaikat. Ya, semua ciri-cirinya dari kampung ini. Dan begitu Nabi kembali, ternyata Uwais Al-Qarni sudah balik ke Yaman. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa tinggalkan ibunya lama-lama. Akhirnya kata Nabi, ya, setiap tahun ditunggu oleh Nabi dan ternyata tidak datang. Nah, menjelang wafatnya Nabi berpesan kepada Abu Bakar, wahai Utsman, kalau Uwais Al-Qarni datang, maka minta kalian didoakan olehnya. Ya, maka ketika Nabi wafat, dilanjutkan kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar tunggu Uwais datang, ternyata Uwais tidak datang. Maka beralih kepemimpinan ke Umar bin Khattab. Setiap ada rombongan dari Yaman datang, Umar bin Khattab selalu tanya, hal minkum Uwais, ada di antara kalian orang yang bernama Uwais? Maka berlalu, akhirnya ada satu rombongan yang berkata, sebenarnya ada orang namanya Uwais, tapi dia cuma pembantu kami, dia orang biasa. Ya, dia cuma dipekerjakan. Jadi Uwais Al-Qarni ini ya tidak dikenal. Ya, kalau ini dicari oleh khalifah, berarti dia orang besar. Ternyata dia hanya seorang pembantu. Dia hanya orang miskin. Akhirnya kata Umar bin Khattab, coba pertemukan saya dengannya. Akhirnya Umar bin Khattab klarifikasi, dia mencari tahu namamu si ini, nama mamamu, nama bapakmu, kamu punya bekas penyakit di tubuhmu bagian ini, kamu berada di kampung ini. Umar bin Khattab apa nih? Kenapa? Disebutkan oleh Nabi. Padahal Nabi tidak pernah berjumpa. Dari mana Nabi dengar ciri-ciri Uwais? Dari perbincangan para malaikat. Inilah orang yang tidak dikenal di bumi, namun begitu terkenal di langit. Maka apa kata Uwais? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Uwais, tolong doakan saya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai sahabat Rasul, harusnya saya yang minta didoakan. Kamu itu sahabat Nabi, kamu khulafaur rasyidin, kamu orang terdekat dengan Nabi setiap hari. Ya, kamu kalian sama-sama dengan Nabi, harusnya saya minta didoakan. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak, wahai Uwais, sesungguhnya Rasulullah berpesan, kalau kamu berjumpa dengan Uwais, minta kalian didoakan olehnya. Karena kata Nabi, adalah Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya berdoa agar supaya satu penduduk Yaman diampuni oleh Allah, maka Allah pasti ampuni satu penduduk Yaman. Kenapa? Allah tidak akan tolak permintaan Uwais itu. Apa sih amalannya Uwais? Uwais itu dalam riwayat itu kadang dia cari makan itu di tumpukan sampah. Setiap dia mau makan, kadang kalau tidak ada makanan datang di tumpukan sampah, ambil sisa-sisa makanan. Kadang datang anjing, ya dia merasa akan anjing itu berkata, wahai Uwais, ini bagian saya kalau di tempat sampah begini. Tetapi apa kata Uwais? Wahai anjing, kul mimma yalika wa ana akul mimma yali. Kamu makan apa yang bisa kamu makan, dan saya juga makan apa yang bisa aku makan. Artinya begitu Uwais itu orang yang miskin. Ya, dia itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Namun ternyata Uwais Al-Qarni ini dia punya seorang ibu yang dia urus dengan baik sampai wafatnya. Ya, dan disinilah kemuliaan Uwais. Uwais dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena dia pandai mengurus ibunya. Ilzam bijilaiha, kamu urus kedua orang tuamu, maka kalian akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang sholat tengah malam, kita kadang ibadah tahajud, puasa Senin Kamis, tetapi orang tua kita abaikan. Ada juga sahabat Nabi yang rajin ibadah, rajin sholat, namanya Al-Qamah. Al-Qamah itu kalau ibadah luar biasa. Namun menjelang wafatnya, ternyata Al-Qamah itu berat mengucapkan la ilaha illallah, dibimbing oleh sahabatnya. Wahai Al-Qamah, la ilaha illallah. Al-Qamah tidak bisa menggerakkan lidahnya. Ya. Padahal kata Nabi, man akhiru kalam, siapa yang menjelang wafatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mampu. Biasa orang bimbing la ilaha illallah, tidak bisa diucapkan la ilaha illallah, apa kata orang yang membimbingnya? Pasti dia sudah ucapkan dalam hati. Tidak. La ilaha illallah Allah mudahkan terucap di lidah.
Makanya la ilaha illallah itu biarpun bibir kaku, maka lidah tetap mampu mengucapkan. Karena kalimat la ilaha illallah tidak membutuhkan bibir. La ilaha illallah. Jadi dia itu kalimat yang paling mudah diucapkan. Maka dia harus diucapkan sebelum wafat. Maka kalau ada orang wafat, bimbing la ilaha illallah, lakin mautakum bila ilaha illallah. Bimbing orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tidak bisa dia ucapkan la ilaha illallah, tanda bahwa dia akan celaka, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bimbing Al-Qamah ini dibimbing la ilaha illallah, kalau kamu ucapkan Al-Qamah tidak bisa ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dipanggil Nabi, ini sahabat Nabi. Ya Rasul, Al-Qamah sedang sakarat, ya Rasul, tapi tidak bisa ucapkan la ilaha illallah. Nabi buru-buru bisa ucapkan. Bagaimana bisa Al-Qamah tidak bisa ucapkan la ilaha illallah? Dia selama itu Tuhan berperang membela agama Allah. Dia ibadahnya luar biasa. Ibadah yang lain tidak ada masalah. Makanya Rasulullah heran, ada apa yang Al-Qamah? Maka dia panggil istrinya sini. Ada apa yang suamimu? Bagaimana dengan tetangganya? Oh ternyata bagus hubungannya dengan tetangganya. Panggil ibunya. Bagaimana dengan ibunya? Apa kata istrinya di situ masalahnya Rasul? Dia itu semenjak harus menikah dan ternyata ini adalah kesalahan sebelum Islam, dia masuk Islam dan dia belum perbaiki. Apa itu? Dia ada masalah dengan ibunya. Begitu dia menikah, dia tidak urus lagi ibunya, sibuk mengurus istrinya. Makanya seorang istri itu harus paham bahwa suamimu tetap dia milik bapak mamanya, namun engkau adalah milik suamimu. Artinya bahwa kalau seorang suami harus diperhadapkan pilihan, maka kau pilih kedua orang tua atau istrimu. Seorang suami harus pilih kedua orang tuanya. Tapi kalau seorang istri disuruh memilih mana kamu pilih, orang tua atau suamimu, maka seorang istri harus memilih suaminya. Kenapa? Begitulah aturan di dalam Islam. Makanya dipanggil ibunya. Wahai ibunya Al-Qamah, saya mengerti kamu sakit hati dengan Al-Qamah, tetapi itu dulu. Tidak bisa kamu maafkan anakku ini. Apa kata ibunya? Oh ya Rasul, ini hati terlalu sakit. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, wahai sahabat-sahabat, kumpulkan kali bakar, kita bakar saja Al-Qamah ini. Tidak ada gunanya dia ini. Ya, kenapa? Ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita bakar tidak ada apa-apanya, dipanggil dengan api neraka nanti di hari kemudian. Maka tersentuh hati ibunya. Bagaimanapun kejamnya seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya tersiksa di depan matanya. Maka kata ibunya, wahai ya Rasul, apakah sedemikian itu parahnya ya siksaan Al-Qamah? Kalau begitu saya maafkan. Begitu keluar kata maaf dari ibunya, Al-Qamah langsung mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Rasul, dakhalal jannah. Ya, untuk kata Rasul, kalau dia hembuskan nafas terakhirnya dan dia tidak ucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada tempat bagi Al-Qamah di dalam surga Allah. Kenapa? Karena dia abaikan orang tuanya. Maka ilzam bilaiha, urus kedua orang tuamu, maka kamu akan dapat di surga Allah. Silakan kata malaikat Jibril, yang dia dapati orang tuanya masih hidup dan dia tidak urus. Padahal di situ ada surga Allah Subhanahu wa taala, bukan surga biasa. Awsaqu min abwabil jannah. Pintu yang akan dilewati oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah pintu terbaik dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril, saqiya abdun, celaka kata malaikat Jibril. Siapa itu? Idza dzukirta indahu, kalau namamu disebut di hadapannya. Walau yusalli alaika, dan mereka tidak bersalawat kepadamu. Jadi kita ini kalau dengar nama Nabi jangan cuma potong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik alaihi sallallahu alaihi. Banyak orang yang salawat. Intinya jangan kita diam ketika nama Nabi disebut. Karena kata Nabi, kata Aisyah, istri Nabi pernah bertanya, ya Rasul, apakah semua umatmu nanti akan dapat syafaat darimu? Apa kata Rasul? Semua umatku akan ada syafaat darimu, kata Nabi. Kecuali al-baqi, kecuali orang-orang kikir. Kata Aisyah, mana al-baqi ya Rasul? Siapa yang baqi, yang kikir ini ya Rasulullah?
Apa kata Rasulullah? Idza dzikirtu ilaihi indahu, kalau namaku disebut di hadapannya, walau yusalli alaiya dan mereka tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aktiru minas shalawati alaiya, perbanyaklah kalian salawat kepadaku, kata Nabi. Nabi sebenarnya tidak butuh salawat kita, hanya saja Nabi itu cermin, ibarat cermin. Nabi tidak butuh cahaya dari salawat itu, tetapi ibarat cermin, kita itu harus tembakkan. Kalau kita tembakkan cahaya ke cermin, maka cahaya itu akan terpantul kembali kepada kita, bahkan lebih terang. Maka itulah maknanya man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya. Ini bukan salawat manusia, ini salawat Allah kepadanya. Bukan lagi sekali salawat yang dibalas oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10. Kenapa? Karena ada keistimewaan dengan salawat ini. Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Tetapi kata ulama, ada satu amalan yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Apa itu? Bersalawat kepada Nabi, karena itu berkaitan dengan kekasihnya, berkaitan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak kepada salawat kalian, kata Nabi. Kalau kalian bersalawat kepadaku, illa radallahu ruhi ila jasadi, ketahuilah saya mungkin sudah wafat waktu itu. Tetapi kalau kalian bersalawat, Allah akan kembalikan ruh masuk ke dalam jasadku, dan saya juga akan ikut membalas salam kalian. Saya juga akan menjawab salawat kalian. Maka kata Nabi, perbanyak salawat kepadaku, karena salawat itu nurun fil qabr. Salawat itu adalah cahaya di dalam kubur, penerang. Kuburan itu gelap, maka terangi dengan banyak-banyak salawat kepada Nabi. Wa nurun fis sirat, dan dia akan menjadi cahaya di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu tajam, panjang jembatan yang begitu panjang, entah berapa puluh tahun perjalanan orang di atas siratal mustaqim. Ini bukan jembatan di sini, bukan jembatan ini panjang, dan lebarnya itu tidak lebar yang seperti yang bisa dilalui oleh mobil. Dia lebarnya itu ya bukan sehelai daun, sehelai rambut, tetapi seperti rambut terbelah 7. Maka kalau dilihat secara kasat mata itu agak susah kelihatan. Kenapa? Saking tipisnya jembatan siratal mustaqim. Dan bukan cuma tipis, dia tajam, lebih tajam daripada pedang, dan sangat licin. Maka kalau orang tidak dapat cahaya dari salawatnya kepada Nabi, maka sulit orang untuk melewati siratal mustaqim. Secara logika, sulit orang untuk lewat. Baru melangkah itu sudah jatuh, dan jatuhnya bukan jatuh di sungai, tetapi jatuh ke dalam neraka. Karena siratal mustaqim itu adalah jembatan masuk ke surga, tetapi di bawahnya adalah neraka. Ini bukan surga, di bawah itu neraka. Jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan main-main dengan salawat ini. Makanya kata malaikat Jibril, Syaqiyun Abdul celaka orang yang mendengarkan namamu disebut, walam yusalli alaika, dan mereka tidak bersalawat kepadamu. Maka kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, maka hati-hati dengan 3 perkara ini. Apa itu? Ketika datang Ramadan, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak dapat ampunan, maka kecelakaan bagi kita. Yang kedua, kalau kita dapat kedua orang tua kita, urus dengan baik. Kenapa? Karena di situ ada pintu surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menghalangi kita masuk surga meskipun kita lagi sholat. Ya, dan yang ketiga, jangan pernah mendengar nama Nabi disebut melainkan engkau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.